Belajar dari kegagalan Yudas Iskariot. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini sungguh satu akhir yang tragis dari seseorang, apalagi kalau seseorang ini adalah orang pilihan Allah. Nah, itulah Yudas Iskariot. Sebelum kita melihat lebih jauh, kita mau sedikit mengenal siapa Yudas Iskariot itu. Pertama-tama kita mau melihat Yudas Iskariot dari background-nya. Alkitab tidak mencatat tidak terlalu banyak yang kita ketahui tentang Yudas Iskariot selain dari namanya. Yudas Iskariot ini adalah seseorang yang berasal dari kota Keriot. Kota Keriot itu adalah satu kota di sebelah selatan Yudea. Jadi dia ini adalah orang dari Yudea. Pada saat itu, orang yang berasal dari Yudea itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Dari sisi keturunan mereka merasa dirinya lebih murni dari orang yang berasal dari Galilea. Itu dari sejarah. Kalau mau bicara situ nanti bicara sejarah sudah. Ya, makanya ketika orang tahu Yesus dari Nazaret, Yesus dicemooh. Dari Nazaret mau muncul orang apa? Jadi Yudas ini punya latar belakang, dia punya sesuatu yang lebih dari murid-murid yang notabene hampir semuanya orang Galilea. Makanya dinamakan Yudas Iskariot, artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot, Iskariot. Jadi Yudas ini dari sisi background, dia punya kelebihan dari murid-murid yang lain. Dia berasal dari Yudea. Kemudian dari sisi karir, kita melihat bahwa Yudas ini mempunyai karir yang cemerlang. Dia adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Saudara, harus kita ketahui bahwa Yesus pengikutnya saat itu banyak sekali. Tetapi melalui doa sepanjang malam, akhirnya Yesus menetapkan 12 orang yang menjadi murid intinya. Dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Itu saudara bisa baca di Lukas pasal 6. Setelah lewat doa sepanjang malam. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa 12 ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Karena mereka ini kandidat dari yang namanya 12 rasul anak domba. Mereka mempunyai kedudukan yang khusus nantinya di sorga. Mereka yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Jadi ini satu privilege yang luar biasa yang dimiliki oleh Yudas. Dia mempunyai satu keistimewaan yang luar biasa. Dia mempunyai satu kedudukan yang luar biasa. Hanya 12 orang di seluruh jagat raya alam semesta sejarah manusia yang dipilih menjadi rasul anak domba. Dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Kemudian bukan hanya itu, Yudas juga dipercaya sebagai bendahara. Ini penginjilannya Yesus. Dan Yudas ini satu-satunya yang dipercaya, satu-satunya di antara 12 murid yang punya kedudukan, cuma Yudas. Yang lainnya tidak ada kedudukan, saudara. Cuma Yudas yang dipercaya memegang kasnya Yesus and team. Luar biasa bukan? Dan yang ketiga, Yudas ini sekaligus merangkap seksi sosial. Jadi selain dia memegang keuangan, dia juga dipercaya untuk membagi-bagi keuangan ini. Ya tentu dengan seizin Tuhan Yesus. Ya, jadi dia yang muncul membagi keuangan untuk orang miskin, untuk janda, untuk yatim piatu, dia yang muncul, saudara. Apa artinya ini? Ya, tentu orang akan lebih mengenal Yudas, ya. Yudas tentu akan lebih mendapat nama di antara ke-12 murid. Luar biasa bukan Yudas? Dia adalah murid
dari tangan pertama Yesus. Dia melihat mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Bukan cuma itu, dia bahkan mengambil bagian di dalam mujizat itu. Seringkali Yesus delegasikan kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Dan Yudas ada di situ. Dia mendengar firman yang keluar dari mulut sang firman itu. Siapa yang bisa melebihi dari Yudas? Nah, ini dari segi karir. Dan yang ketiga, kita melihat dia dari sisi kejatuhannya. Menjadi satu pertanyaan kepada kita semua, mengapa orang yang begitu dipakai oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan, dia bisa jatuh? Setelah saya renungkan, saya pelajari, maka ada 3 hal dari diri Yudas yang menyebabkan kejatuhannya. Yang pertama, dia berjiwa penipu. Firman Allah jelas mencatat bahwa dia sering mencuri kas yang dibawanya. Yudas ini punya jiwa tidak jujur. Ketidakjujuran ini dia simpan terus sepanjang dia melayani Tuhan. Dia tidak minta firman Roh Kudus itu mengubahkan kehidupannya. Dia berjiwa penipu. Dia tidak bisa jujur dalam hal keuangan. Keuangan itu adalah salah satu parameter seseorang. Parameter seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menghandle keuangannya. Kalau dia jujur di situ, maka orang ini orang jujur. Tapi kalau dia tidak jujur dalam hal keuangan, ini orang yang tidak jujur. Walaupun mungkin cuma masalah 1.000, 2.000. Sikap kita terhadap keuangan itu juga menunjukkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Sudah. Kelihatannya cuma keuangan ya. Apa sih uang itu? Ya memang apa sih uang itu? Dipikir-pikir. Tapi bagaimana kasih kita itu bisa dilihat dari bagaimana kita terhadap keuangan kita nih. Mari saudara kita mau belajar jujur di dalam hal yang satu ini. Yudas, dia mempunyai jiwa penipu. Dan itu begitu lihai dia perankan. Sampai murid-murid yang lain, teman-temannya tidak tahu, tidak mengerti. Tidak bisa tahu saudara-saudara. Bahkan sampai malam terakhir, waktu dia keluar dari perkumpulan di kamar loteng itu untuk melaksanakan niatnya, murid-murid masih berpikir, oh Yudas ini mau keluar untuk membeli sesuatu untuk keperluan Paskah. Oh Yudas ini mau memberikan kepada orang miskin. Sampai begitu saudara. Teman-temannya tidak bisa mendeteksi. Hebat si Yudas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu segala sesuatu. Amsal berkata demikian saudara-saudara, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yang pertama, beri aku kejujuran. Dan yang kedua, jangan beri aku terlalu kaya, juga jangan sampai miskin. Coba kita soroti yang pertama. Bagaimana penulis Amsal ini dia minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku jiwa yang jujur, bukan jiwa penipu. Kita mau memiliki ini, amin saudara. Memiliki jiwa yang jujur ini. Jujur kepada Allah. Jujur terhadap manusia. Jujur terhadap pimpinan. Jujur dalam hal keuangan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kejatuhan Yudas adalah ambisinya. Yudas mengikut Tuhan, dia punya satu ambisi yang tersembunyi. Saya tidak tahu persis, tapi saya bisa merasakan ketika Yudas melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Dan bagaimana Yesus makin hari makin populer, makin dikagumi orang, makin punya massa. Dan bagaimana orang-orang itu ingin menjadikan Yesus menjadi raja mereka. Di situ Yudas berpikir, kalau Yesus jadi raja, minimal aku akan jadi menteri keuangan. Dan punya ambisi-ambisi yang lain. Ada ambisi dari diri Yudas. Sesuatu yang dia kejar, dia inginkan sebagai murid Yesus. Namun sayang, ketika dia melihat gurunya bukan berjalan ke tahta, tapi gurunya berjalan ke salib, maka Yudas kecewa. Ambisinya dia tahu tidak akan terpenuhi. Karena Yesus berkali-kali terus berbicara tentang penderitaan, tentang salib. Di situ dia mulai kecewa. Namun dia masih tetap mengiring Tuhan dengan hati yang kecewa.
Di dalam Injil Yohanes pasal 6, kalau saudara baca, saudara akan melihat bagaimana perkembangan hati murid-murid, hati orang-orang yang mengiring Tuhan. Setelah mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mereka beramai-ramai mendukung Yesus menjadi raja mereka. Luar biasa, mereka datang berbondong-bondong. Ini luar biasa orang ini. Dengan roti 5 ketul, 2 ekor ikan memberi makan kami sampai kenyang, bahkan lebih-lebih. Baru 5 ketul roti. Semua datang berbondong-bondong. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk memberi makan roti jasmani, tapi aku datang untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan. Dan firman Tuhan berkata, sejak saat itu banyak orang kecewa dan mengundurkan diri dari Yesus. Tapi Yesus tidak bergeming, bahkan dia tantang 12 muridnya. Bagaimana Anda? Apa kalian mau juga mengundurkan diri? Silahkan. Tapi si Petrus pembicara, dia berkata, Tuhan, kalau kami pergi dari Engkau, mau ikut siapa lagi kami? Oke Petrus. Mereka tetap setia 12, tapi dikatakan di situ Yesus tahu ada salah satu di antara 12 ini yang sebenarnya sudah kecewa namun masih ada di situ. Mengapa dia kecewa? Ambisinya tidak tercapai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya berarti kita tidak boleh punya keinginan, tidak boleh punya hasrat. Tapi yang menjadi masalah itu kita mengikut Tuhan, itu sebenarnya apa sih yang kita cari ini? Itu yang perlu kita bertanyakan. Apa yang engkau cari? Pertanyaan Yesus kepada murid-murid bukan? Apa yang engkau cari? Apa yang saudara dan saya cari mengikut Tuhan? Apakah kita seperti Yudas? Kita punya sesuatu yang ingin kita capai. Kehormatan, kedudukan, nama. Kita senang dikagumi orang. Kita senang menduduki satu jabatan yang penting di gereja. Atau kita seperti Rasul Paulus. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Rasul Paulus mengikut Tuhan dengan satu ambisi. Saya katakan kalau memakai kata yang sama. Yaitu dia cuma ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ini yang kuingini, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Udah, persekutuan dalam penderitaannya tidak usah kita garis dulu lah. Ini terlalu berat mungkin. Tapi coba yang pertama itu, saudara-saudara. Ambisi Rasul Paulus. Aku mengikut Tuhan cuma satu keinginanku, yaitu aku ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Biarlah ini menjadi ambisi kita. Jangan hal-hal yang lain, karena kita bisa kecewa. Dan kalau kita kecewa, itu bahaya. Karena itu akan muncul yang ketiga, penyebab kejatuhan yang ketiga. Menyimpan roh kebencian. Yudas tidak mengasihi Yesus. Dia tidak puas, ambisinya tidak tercapai. Dia tidak berusaha menata hatinya. Dia tidak izinkan firman dan Roh Kudus itu bekerja menyentuh hatinya. Dia izinkan ketidakpuasan, kekecewaan itu terus bertumbuh, berkembang. Akhirnya itu menjadi satu yang namanya roh kebencian. Dia tidak mengasihi Yesus lagi. Saya tidak percaya orang yang mengasihi Yesus akan mengkhianati Yesus. Berarti dalam hati Yudas, dia sudah tidak cinta lagi kepada juru selamatnya. Nah ini saudara-saudara, satu hal yang perlu kita waspadai. Ketidakpuasan, kekecewaan yang terus dibiarkan berlarut-larut, itu menjadi terus berkembang menjadi roh kebencian. Tapi yang luar biasa, saya melihat bahwa Yesus dia tetap mengasihi Yudas. Sampai pada malam terakhir, Yesus masih membasuh kakinya. Yudas adalah orang pertama yang menerima roti perjamuan. Ini Yudas. Namun kayaknya dia tidak sempat makan, dia langsung keluar. Dan sampai di Taman Getsemane waktu Yudas mengkhianati Yesus, Yesus masih menyapa dia, "Hai my friend." Hai teman. Yesus tidak pernah menganggap Yudas sebagai musuh. Yudas dikasihi oleh Yesus sampai saat terakhir. Tapi dia sudah kebal hatinya. Dia tidak tersentuh. Nah inilah yang menyebabkan kejatuhan Yudas. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang Yudas?
Coba sebelumnya saya mau ajak saudara membaca satu ayat tentang satu peringatan dari Rasul Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang dikatakan Yesus tentang Yudas? Saya baca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 12. Ini perkataan Yesus sendiri. Apa sebutan Yesus untuk Yudas? Dalam doanya dia berkata demikian, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kata dia yang telah ditentukan untuk binasa itu di dalam bahasa aslinya adalah son of perdition. Kalau diterjemahkan adalah anak kebinasaan, atau kata lain adalah anak kesia-siaan. Hidup Yudas memang sia-sia. Makanya Yesus sampai ngomong gini, lebih baik dia tidak dilahirkan di muka bumi. Wah, ini satu perkataan yang sangat-sangat tajam. Yudas memang menjadi anak kesia-siaan karena dia sudah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa yang dicurahkan kepada hidupnya. Karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan, privilege yang dia miliki sebagai murid Yesus, yang dipercaya oleh Yesus, maka dia hidupnya menjadi anak kesia-siaan. Sia-sia hidupnya. So itu Rasul Paulus pernah berkata demikian. Aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Keselamatan itu sendiri sudah merupakan kasih karunia Allah. So itu mari jangan kita sia-siakan. Yudas dia menyia-nyiakan. Dia tidak menggunakan dengan baik kasih karunia Allah, pengorbanan Yesus, investasi dari gurunya yang diberikan kepada murid ini. Dia menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk dalam kemuliaan, menjadi salah satu dari 12 rasul anak domba. Dia menyia-nyiakan segala kasih karunia Allah. Maka akhirnya Yudas salah memilih kayu. Dia tidak memilih kayu salib, tapi dia memilih kayu pohon untuk gantung diri. Kalau saja dia waktu itu masih pilih kayu salib, dia datang di bawah kaki salib, dia minta ampun, dia menyesal, saya percaya masih ada kesempatan. Tapi dia sudah jauh melewati batas itu. Dia sudah lewat dari yang namanya no turning point, tidak bisa kembali lagi. Sehingga yang dia pilih adalah sebuah pohon. Sama kayunya, sama kasarnya. Tapi dia pilih pohon itu untuk gantung diri. Ini adalah satu kesempatan yang indah untuk kita kembali mengintrospeksi diri kita sendiri, saudara-saudara. Dan untuk kita kembali membenahi diri kita, menata hati kita. Ada kalanya kita sendiri tidak sadar apa yang ada di dalam diri ini. Ada kalanya kita sendiri tidak sadar bagaimana saya ini. Tapi saya percaya kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita membuka hati kita, kita izinkan Roh Kudus itu bekerja, menyentuh hati kita. Saya yakin saudara-saudara, Tuhan akan membuka semuanya. Sebab itu saya mengajak kita merenungkan hal ini untuk mempersiapkan hati kita. Biarlah kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku agar aku berkenan kepadamu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.